Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali kita ketemu lagi minggu ini. Kita akan membahas mengenai penggunaan kalimat yang menggunakan kata baai dan bahan ajar sudah saya kirimkan ke portal atau melalui WhatsApp group. Kami baik membaca dan mendengar video ini, Anda semakin menambah wawasan pemahaman Anda mengenai bahasa Jepang. Baik, intinya penggunaan baai dan noni. Kita bahas satu persatu mengenai baai. Baai ini adalah sebetulnya baai adalah nomina ya, penggunaan nomina yang memiliki makna ya, baai sendiri. Baai sendiri itu kalau dia berdiri sendiri itu tidak ada maknanya ya, tapi baai ini digunakan nomina memiliki makna kondisi atau situasi. Kemudian selain itu baai adalah sama yang memiliki makna kondisi atau situasi ya, makna yang memiliki makna kondisi atau situasi. Nah, baai juga digunakan dalam kalimat, di dalam kalimat kan. Nah, dia nomina tetapi dia bisa melekat dalam kalimat. Nah, pada saat diletakkan dalam kalimat, baai ini diletakkan di dalam anak kalimat atau kalimat pertama setelah verba ataupun adjektiva ataupun nomina. Yang jika anak kalimat menggunakan baai ini, anak kalimat itu menyatakan suatu kondisi atau situasi. Dan pada pokok kalimatnya menunjukkan cara mengatasinya atau kenyataan dari akibat yang terjadi. Ya, jadi baai digabungkan menjadi dalam satu kalimat dan baai diletakkan di anak kalimat sebelum verba, nomina, dan adjektiva. Kita lihat contohnya dalam kalimat. Bagaimana dalam kalimat yang menggunakan verba ya. Okureru baai wa sakini renraku shite kudasai. Nah, kita lihat ini ada dua kalimat ya. Ada anak kalimat, ada pokok kalimat. Nah, sudah saya sampaikan tadi bahwa baai diletakkan di anak kalimat setelah verba. Nah, di sini ada verba. Nah, verba yang anak kalimat kita tahu tadi dalam penjelasannya bahwa berisi makna mengenai mengandaikan kondisi, dan pokok kalimatnya kalimat itu berisi mengenai cara mengatasinya. Ini karena belum terjadi, karena masih menggunakan bentuk dasar. Akhirnya, arti dari kedua kalimat ini kalau digabung menjadi jika Anda terlambat, tolong hubungi saya. Kondisinya telat, apa yang diatasi, cara mengatasinya adalah dengan menghubungi. Oke, kemudian kita lihat lagi kalau bagaimana okureru baai wa adalah juga sama ya. Di situ shikkaku desu ya. Anak kalimatnya okureru baai wa shikkaku desu. Artinya bagaimana jika sudah terlambat, jika akan terlambat ya, mengandalkan kondisi. Apa yang terjadi? Sudah terlambat. Ini salah ya. Ini okureta baai ya. Ini kalau sudah terlambat, keadaannya kondisinya sudah terlambat ya. Shikkaku desu, kenyataan dari akibatnya. Apa ya? Jika sudah terlambat, ya dinyatakan gugur ya. Jadi keadaan yang sudah terjadi, kondisi yang sudah berlalu, dan akibatnya apa? Nah, ini juga. Ini ada kesalahan okureta ya, okureta baai. Oke, kemudian kita lihat lagi ada pada penggunaan adjektiva. Nah, kita lihat sudah itu verba. Verbanya menggunakan verba bentuk biasa atau bentuk dasar yang disesuaikan dengan perubahannya. Apakah sekarang negatif, lampau negatif, dan lain sebagainya. Ya, sekarang bagaimana baai digunakan dalam bentuk adjektiva. Nah, kita lihat sama, adjektivanya terletak sebelum baai di anak kalimat dan kemudian di pokok kalimat. Semua anak kalimat mengenai kondisi dan pokok kalimat adalah cara mengatasinya atau akibatnya seperti apa. Nah, ini jika membutuhkan uang, tolong kasih uang ya. Jadi adjektivanya yang kondisi atau keadaannya, kondisi di sini. Kondisinya membutuhkan uang. Jadi bagaimana? Tolong sampaikan. Itu kondisinya seperti itu. Apa yang akan terjadi cara mengatasi? Tolong hubungi saya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana baai digabungkan dengan nomina. Kita lihat di sini anak kalimatnya ada nomina. Ameno baai. Ibento chu shi desu ya.
Jadi ini juga sama. Apa yang terjadi jika hujan, ya, pengandaian kan, kondisinya hujan. Bagaimana? Maka eventnya tidak jadi, tidak batal ya. Oke, itu saya rasa tentang Baai. Jadi Baai mungkin agak sedikit gampang, mudah untuk penggunaannya. Hanya meletakkan bagaimana dengan verba, bagaimana dengan adjektiva, bagaimana dengan nomina. Dan boleh dikatakan bahwa Baai adalah sebagai kata pengandaian, jika ya. Jadi pada saat bagaimana kondisinya, keadaannya, andai pengandaian dari situasi atau keadaan, bagaimana cara mengatasinya atau bagaimana akibat setelah pengandaian itu. Baik ya, mudah-mudahan Anda sudah paham dan silakan membuat latihan sebanyaknya dengan melatih atau menggunakan kalimat kata dengan berkomunikasi dengan teman. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan set suzokushi atau kata sambung noni ya. Kata sambung noni ini juga, noni adalah kata sambung. Nah, noni ini digunakan juga dalam kalimat yang menyatakan pertentangan ya. Jadi dia tetap lagi-lagi kalau kata sambung adalah menyambungkan anak kalimat dengan kalimat pokok. Jadi kalau noni ini juga berada di awal anak kalimat, dia kalimat pertama ya. Diletakkan pada anak kalimat setelah verba bentuk biasa, adjektiva atau nomina. Jadi noni ini bisa digabungkan dengan verba bentuk biasa, adjektiva i atau na ya. Kemudian polanya ini digunakan jika kenyataan ya, jadi anak kalimat kan pertentangan, jadi dari anak kalimat dengan kalimat pokok itu bertentangan. Jadi kedua atau kalimat pokok bertentangan dengan dugaan yang diharapkan oleh penutur berdasarkan fakta yang dinyatakan pada kalimat pertama. Kebanyakan ya kalau noni ini kalau kita mengekspresikan atau menunjukkan perasaan kecewa, kaget atau tidak puas karena tidak sesuai dengan dugaan atau harapan penutur. Oke ya, bisa dengan noni digabungkan dengan verba bentuk biasa, adjektiva atau nomina. Kita lihat contohnya. Jadi artinya sendiri adalah karena bertentangan, bisa dikatakan noni artinya adalah padahal. Oke, baik kita lihat bagaimana pembentukannya dulu. Ya, tadi sudah saya sampaikan secara lisan. Nah, sekarang bagaimana pembentukan noni itu? Kita lihat ada kelas katanya ya, ada verba, adjektiva tadi ya yang bisa digunakan dengan noni. Bagaimana bentuk biasanya kalau verba, bagaimana bentuk biasa lampau dan semuanya. Nah, kemudian bagaimana pembentukan ini verba, adjektiva, nomina dipakai ditambahkan dengan noni. Inilah pembentukannya. Anda paham ya, Anda bisa berlatih sebanyak mungkin, sesering mungkin sehingga bisa pembentukan ini atau perubahan bentuk kata kerja, adjektiva dan bahasa Jepang itu bisa sudah dengan sendirinya Anda bisa membuatnya. Oke, bagaimana sekarang kita lihat dalam kalimat contoh ya. Kita lihat di sini kita mulai pastinya adalah mulai dengan pola kalimat contoh adalah verba ya. Nah, di sini kita lihat ada watashi to kekkon o yakushita noni ya. Kanojo wa hoka no hito to kekkon shimashita. Yalah, kita lihat kan tadi adalah pertentangan di mana ada anak kalimat dengan adanya kalimat pokok. Nah, kalimat anak kalimat adanya di depan kan. Nah, pokok kalimatnya atau kalimat pokok ada di belakang. Noni ini selalu berada di anak kalimat. Nah, kita lihat di sini ada watashi to kekkon shita ya. Setelah digabungkan, kita lihat bentuknya tadi sama pembentukannya kita lihat yakusoku shimashita kan. Karena bentuk lampau di bentuk biasakan dulu menjadi yakusoku shita. Nah, jadi watashi to kekkon o yakusoku shita noni kanojo wa hoka no hito to kekkon shimashita. Jadi dia mana? Dia sudah menikah dengan orang lain padahal dia sudah berjanji ingin menikah dengan saya. Nah, ini adalah ekspresi yang kecewa ya. Dia sudah berjanji. Nah, anak kalimatnya itu yang berisi dengan kekecewaannya itu tadi. Dengan padahal. Dengan diisi dengan kata sambung noni. Oke. Kemudian kita lihat lagi contoh bagaimana adjektiva digunakan dengan
noni ya. Kino wa suzushikatta no ni kyou wa totemo atsui desu. Ya, hari ini panas sekali, padahal kemarin sejuk. Ya, nah kita lihat adjektifanya lampau, ya, kemudian anak kalimatnya, ya, pokok kalimatnya seperti apa. Ya, jadi hari ini panas sekali, pada kemarin sejuk. Kan kekecewaan juga. Kemarin panas, dingin kan, sejuk. Wah, sekarang kok panas gini. Aduh, panas sekali ya. Itu keadaannya kemarin sudah lampau ya. Kita lihat di situ adjektifanya bentuk lampau, nak bentuk lampau. Kemudian kita lihat yang terakhir adalah contoh dengan bentuk adjektifana lagi. Suzushi ya, itu adjektiva i ya. Sekarang adjektifana. Suki nano ni suki to iemasen ya. Jadi di sini kalau dia lihat adjektifana berarti sukina, nanya tetap ditulis ya. Kalau i langsung diganti dengan kata, kalau na itu dituliskan ya. Bagaimana digunakan dengan noni? Langsung ditambahkan di kalimat anak kalimat. Tidak bisa mengatakan suka padahal sudah suka, sangat, padahal suka sangat menyukainya ya. Dia pura-pura jadi dia pada suka, tapi dia tidak bisa mengatakan suka ya. Saya tidak bisa mengatakan suka padahal saya suka ya. Sukina nano ni sukito iemasen. Oke. Nah, yang terakhir bagaimana noni itu digunakan, digabungkan dengan nomina. Nah, kalau nomina juga dengan menggunakan langsung menambahkan na, partikel nah, dengan na sebelum noni, sehingga kalimatnya menjadi mada kuji noni mo nemutai desu. Sudah mengantuk padahal masih jam 9 malam. Baiklah saja yang akan saya sampaikan.